Beberapa waktu lalu, puing roket milik Cina jatuh di ladang milik warga di Kalimantan Barat. Di tempat lain, serpihan roket berukuran 30 meter dengan berat 20 ton jatuh di Samudra Hindia. Beruntung, kedua serpihan roket itu nggak nyelakain warga. Tapi, beberapa tahun ke depan, kemungkinan kita tertimpa sampah antariksa bakal makin besar, gens. Gak cuma itu, menurut peneliti, Jakarta 3 kali lebih mungkin terkena sampah antariksa dibanding kota besar di negara lain. Gimana ceritanya? Yuk, kita bahas di One Explainer. Jadi gini, gens. Luar angkasa, tepatnya di orbit bumi, itu penuh sampah antariksa. Sampah antariksa itu berasal dari bagian mesin atau puing-puing yang ditinggalkan manusia di ruang angkasa. Kayak bagian roket, satelit yang udah nggak berfungsi, dan lain-lain. Menurut European Space Agency, saat ini diperkirakan ada 129 juta lebih sampah antariksa yang melayang di orbit bumi kita. Buat perbandingan aja nih, jumlah itu hampir sama kayak jumlah penduduk negara Jepang, gens. Sampah antariksa itu ukurannya macam-macam, mulai dari 1 cm sampai 30 meter, kayak puing roket milik Cina itu. Nah, dari ratusan juta sampah antariksa itu, banyak juga yang akhirnya jatuh ke bumi. Menurut Dr. Alex Gorman, tiap tahun ada sekitar 90 ton sampah antariksa yang jatuh ke bumi. Sampah antariksa itu bisa bergerak dengan kecepatan 7 km per detik atau sekitar 25.000 km per jam. Saking kencengnya nih, sampah antariksa seberat 5 kg doang, energinya bisa sama mobil yang bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, gens. Untungnya, sejauh ini kasus jatuhnya sampah antariksa kemungkinan besar gak ngebahayain manusia. Menurut seorang analis aerospace bernama Ted Mulhope, 99,5% serpihan sampah antariksa gak akan ngebahayain manusia. Artinya, hanya 0,5% dari sampah antariksa yang mungkin bisa nyalakain kita. Tapi beberapa tahun ke depan, kasusnya bisa beda, gens. Menurut studi yang diterbitkan dalam Nature Astronomy, kemungkinan sampah antariksa membunuh manusia bisa naik sampai 10% dalam beberapa tahun ke depan. Itu karena proyek antariksa makin banyak, yang bikin sampah antariksa makin bertambah. Dan kabar buruknya lagi nih, sampah antariksa yang jatuh itu kemungkinan berkumpul di area Khatulistiwa. Menurut penelitian itu, wilayah Jakarta 3 kali lebih mungkin tertimpa sampah antariksa dibanding kota besar di negara lain, seperti Beijing, Moskow, dan Washington DC. Gak cuma itu, selain bahayain manusia, sampah antariksa ternyata juga bisa ganggu prediksi cuaca loh. GPS dan navigasi bisa error, juga bisa ngaruh ke koneksi internet kita. Nah, sekarang kita bahas soal solusi dari sampah-sampah ini. Mau dikemanain ya? Atau mau diapain gitu? Salah satu langkah untuk ngurangin sampah antariksa udah dilakuin sama JAXA, Badan Penjelajah Antariksa milik Jepang. JAXA bikin robot buat narik puing-puing sampah antariksa di luar angkasa. Gak cuma itu, The Tamu Space Sweeper milik Amerika Serikat bikin teknologi slingshot yang berfungsi buat ngelempar sampah antariksa balik ke bumi. Tapi teknologi ini nggak efektif, gens, karena jadi buang sampah antariksa ke laut. Ada juga teknologi laser raksasa yang dicetusin sama ISA, yang katanya bisa musnahin sampah antariksa. Tapi teknologi ini bikin sampah antariksa bergerak nggak terkendali, yang akibatnya bisa nabrak satelit atau benda antariksa lainnya. Gimana? Udah ngerti belum soal bahaya sampah antariksa? Atau malah makin bingung? Ya udah, segitu dulu One Explainer episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. See you, bye-bye.